Oke, di video kali ini, jadi saya akan menjelaskan bagaimana konversi dari desain yang ada di Figma, yaitu halaman pembayaran. Nah, ini akan kita konversi menjadi versi web yang responsif menggunakan Bootstrap. Nah, ini desain seperti ini yang sudah kita desain sebelumnya menggunakan Figma. Nanti sebelumnya saya akan jelaskan penggunaan kolomnya menggunakan grid berapa. Nah, kemudian di sini, jadi yang pertama ini ada judulnya, yaitu pembayaran. Nah, kalau kita lihat di sini, ini menggunakan grid atau kolom 12 karena dia menggunakan dari ujung kiri full sampai dengan ujung kanannya. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada sebuah baris yang terdiri dari dua kolom. Kolom pertama ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom. Yaitu ada alamat pengiriman, kurir, dan juga metode pembayaran. Nah, kemudian di kolom berikutnya, ini kolom yang kedua, dia menggunakan 1, 2, 3, 4. Jadi menggunakan 4 kolom, di mana ada detail pembayaran di sini. Ada subtotal, biaya pengiriman, total, dan juga ada tombol bayar. Nah, ini yang akan kita buat secara bertahap, mulai dari bagian yang paling atas ini. Oke. Nah, jadi nanti cara kerjanya adalah, nah, jadi ketika kita membuka websitenya, nah contoh seperti ini, ketika kita buka halaman keranjang belanja, ini kita beli produknya. Nah, jadi dari sini ketika kita ingin selesaikan pembayaran, kita klik tombolnya, nah dia akan mengarah ke sini, ke halaman pembayaran. Nah, jadi ini halaman keranjang belanja yang sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana cara membuat atau mengkonversi dari desain Figma ke dalam Bootstrap untuk responsifnya. Sekarang di dalam tombol selesaikan pembayaran inilah nanti kita isi linknya supaya kita bisa diarahkan ke halaman pembayaran. Oke. Nah, jadi sekarang kita mulai dulu dari halaman keranjang belanjanya. Kita buka codingnya. Halaman keranjang belanja. Nah, ini kita cari di bagian tombol pembayaran. Ya, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia, selesaikan pembayaran. Nah, ini di bagian href-nya kita akan isi alamat tujuannya, yaitu halaman pembayaran. Nah, jadi halaman pembayarannya belum saya buat di sini. Ya, jadi saya buat dulu supaya nanti bisa saya isi di sini namanya. Oke, klik kanan di nama projectnya. Saya pilih new file. Kemudian tinggal kita simpan. Nah, namanya di sini saya pakai nama pembayaran.html. Oke, kalau sudah kita klik save. Nah, di halaman ini masih kosong, nah, tapi kita sudah punya di sini namanya pembayaran.html. Nah, sekarang di bagian href-nya berarti saya isi di sini pembayaran.html. Oke. Nah, jadi setelah kita klik nanti tombol ini selesaikan pembayaran, dia akan mengarah ke sini. Oke, ini kita simpan dulu. Sekarang kita coba jalankan webnya. Kita refresh. Kita klik selesaikan pembayaran. Nah, jadi dia sudah mengarah ke halaman pembayaran. Ini. Dan pastikan tidak ada error di sini. Ya, nah kalau sudah, sekarang kita ke bagian pembayaran. Nah, di sini ini HTML-nya masih kosong. Nah, kita isi dengan coding yang sudah ada di keranjang belanja. Ini kita blok aja dulu semua. Kemudian saya copy. Saya pindahkan ke sini. Nanti tinggal kita hapus bagian yang tidak kita perlukan. Nah, jadi kita simpan saja dulu. Ini. Yang tidak kita perlukan adalah dua buah tabel yang ada di sini ya. Ini tabel yang besar. Ini. Dan juga tabel yang kecil yang ada di bawah ini. Ini akan saya hapus. Jadi kita cari codingnya yang bagian tabel. Ini dia. Jadi saya hapus langsung dengan baris-barisnya. Row-nya ini. Kita cari penutupnya. Sampai sini. Nah, ini tabel yang pertama. Oke, sudah hilang. Kemudian kita hapus tabel yang kedua. Oke, ya benar. Kita refresh lagi. Nah, ini sudah.
Jadi kita mulai dari proses pengubahan judulnya. Nah, judulnya seperti apa? Nah, jadi seperti yang sudah kita buat di Figma, yaitu pembayaran. Nah, kita ubah tulisannya. Oke, kemudian kita simpan. Ya, ini untuk judul sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian bawahnya, yaitu proses pembuatan baris di sini, di mana di dalam baris tersebut ada dua buah kolom. Ini kolom pertama, ini kolom kedua. Oke, jadi kita buat barisnya di bawah judul halaman. Kita buat div, kemudian kita buat kelasnya. Untuk membuat baris, kelasnya adalah row, seperti ini. Nah, kemudian di dalam row ini nanti akan ada dua kolom. Saya isi komentar di sini. Ini kolom 1 dan juga ada kolom yang kedua. Oke. Nah, kolom 1 ini yang mana? Jadi kolom 1 itu adalah bagian ini, yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Ya, jadi untuk membuat 7 kolom, saya tambahkan di sini div dengan kelas, yaitu col. Saya gunakan breakpointnya medium, jumlahnya 7. Oke, sesuai dengan desain yang ada di Figma. Kemudian untuk kolom yang kedua, kita hitung di sini 1, 2, 3, 4. Berarti ini col MD 4. Ya, jadi ada 7, ada 4. Oke, nah seperti itu proses pembuatan struktur awalnya. Nah, sekarang kita akan fokus ke bagian kolom yang pertama ini dulu, yaitu ada alamat pengiriman. Oke, jadi kita tambahkan tulisan ini, alamat pengiriman. Nah, tulisan tersebut itu stylenya sama seperti style yang sudah saya pernah buat sebelumnya, yaitu ini, misalnya info produk, atau di bagian ini ada produk terbaru, kategori. Nah, itu bisa kalian gunakan stylenya, sehingga kalian tidak perlu lagi membuat style ulang, ya, karena stylenya ini sama. Oke, kita tambahkan di dalam coding. Nah, stylenya itu kita bisa lihat di index. Kita cari di bagian kategori. Nah, dia menggunakan H3 seperti ini, dengan kelas teks judul. Nah, itu CSS-nya sudah saya tambahkan stylenya secara manual. Kita ganti di sini menjadi alamat pengiriman. Oke, nah ini dia hasilnya. Kemudian di bawahnya kita tinggal tambahkan formnya. Ya, mungkin untuk detailnya. Nah, di sini semua elemen yang ada di dalam ini, ya, karena dia diakhiri dengan tanda tombol, artinya data ini akan kita proses. Oke, jadi data ini mulai dari alamat pengiriman, kurir, kemudian pilihan metode pembayaran. Setelah itu pada tombol bayar ini dia akan diproses. Nah, supaya datanya bisa diproses, kita harus membungkusnya ke dalam sebuah tag elemen yang bernama form. Nah, kalian buat seperti ini, form. Nah, tapi di sini saya tidak jelaskan secara detail mengenai form, bagaimana cara pemprosesannya, metodenya, dan juga actionnya apa. Jadi itu mungkin nanti lebih detailnya tentang bahasa pemrograman di pemrograman web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, jadi kita cukup seperti ini saja dulu supaya strukturnya sudah tepat. Kita pakai form di dalamnya, baru kita isi dengan inputan-inputan yang nanti kita perlukan. Oke, nah jadi ini secara tampilan masih sama. Nah, sekarang untuk inputannya kita mulai dari sini, alamat lengkap. Nah, untuk inputan itu di dalam Bootstrap, ya, dokumentasinya kalian bisa lihat di bagian form sini, di sidebar sebelah kiri. Kemudian kalian bisa cari di form control. Nah, ini untuk inputan teks atau yang lain seperti email contohnya ini. Ya, kalian bisa lihat di sini. Tapi kalau yang di sini ini terlalu terperinci, terlalu mendetail, mulai dari ada for dan sebagainya.
Jadi supaya kalian tidak tambah bingung, jadi saya coba sederhanakan cara proses pembuatan formnya. Oke, kita lanjut. Mulai dari ini, nama alamat lengkap. Nah, jadi langsung saja saya tambahkan di bawah H3-nya menggunakan label. Oke, nah di dalam label kita isi tulisannya, yaitu alamat lengkap. Kemudian di bawah alamat lengkap, oke, di bawah alamat lengkap, berarti saya tambahkan BR di sini. Kemudian kita tambahkan inputan. Inputan berupa teks. Kita buat input, tekan tombol tab. Kemudian di sini kalian tambahkan tipe, tipenya adalah teks yang saya gunakan. Kemudian kita tambahkan kelasnya. Nah, kelasnya apa? Jadi kita sesuaikan dengan aturan Bootstrap. Ya, nah di sini dia menggunakan kelas form control. Ini. Jadi saya copy kelasnya, saya tambahkan di sini. Oke, nah seperti itu kurang lebih. Sekarang kita coba lihat dulu hasilnya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini inputannya, nanti bisa kita isi dengan alamat. Nah, tapi untuk masalah desainnya, di sini inputannya memiliki lebar yang full. Ya, yang saya maksud lebar full itu adalah ini. Nah, dia menggunakan 7 kolom di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita perlu sesuaikan di sini. Jadi di dalam labelnya saya coba tambahkan kelas untuk membuat lebar full keseluruhan. Jadi saya tambahkan kelas width atau w strip 100. Itu artinya width-nya 100%. Kemudian saya refresh. Nah, ini sudah lebar full dari pojok kiri sampai kanan. Oke. Nah, kemudian tinggal kita, nah ini sudah ya. Saya kasih jarak sedikit di sini, jarak bawah menggunakan margin bottom. Saya kasih jarak 3, margin bottom sama dengan 3. Oke, sehingga sisanya tinggal kita copy untuk provinsi, kabupaten, kota, dan kode pos. Oke, di sini tinggal kita ganti saja. Sorry, ini tulisannya. Nah, saya copy. Ini saya ganti. Kabupaten kotanya ini. Kemudian terakhir ada kode pos. Oke, nah ini sudah. Nah, kode pos, kalau kode pos itu biasanya diisi dengan inputan angka. Jadi tipenya saya tidak gunakan teks di sini tapi number. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, jadi kurang lebih sudah sama seperti desain yang kita buat di dalam Figma. Nah, jadi di bagian pertama ini sudah, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu bagian kurir pengiriman. Nah, di sini untuk pilihan inputannya, ini kita hanya bisa memilih satu dari sekian banyak pilihan. Kenapa saya bilang seperti itu? Contohnya seperti ini. Ketika kita pilih GoSend, maka di sini kita tidak memilih Grab. Ataupun sebaliknya, ketika kita milih Grab, berarti kita tidak memilih GoSend. Nah, begitu juga sama seperti di metode pembayaran. Di sini kita hanya bisa memilih satu dari banyak pilihan. Ketika saya pilih COD, berarti saya tidak memilih yang lainnya. Ataupun ketika saya milih GoPay misalnya, berarti saya tidak memilih yang lainnya. Nah, jadi untuk proses ini disebut dengan istilah inputan radio button. Oke, kalau di Bootstrap itu aturannya sudah ada juga, sama seperti inputan yang tadi. Itu letaknya di forms, kemudian masuk ke checks and radius. Nah, ini dia. Kenapa di sini dijadikan satu antara checks dan radius? Karena ini memiliki, kalau secara visual memang mirip, tapi secara cara kerja ini berbeda. Nah, kalau checkbox itu kita bisa memilih lebih dari satu, contohnya ini. Atau kita bisa tidak memilih dari keduanya. Sedangkan kalau radio button itu harus ada satu pilihan. Nah, contoh seperti ini.
tidak bisa dikosongkan dan harus memilih satu saja. Oke. Nah, ini yang kita gunakan untuk radio buttonnya. Sama seperti tadi, karena ini caranya terlalu rumit, mungkin untuk pemula, jadi saya akan sederhanakan caranya. Nah, saya tambahkan di sini untuk bagian kurir pengiriman. Ya, ini masih berada di kolom yang pertama, kolom 1, masih berada di dalam form. Oke, saya tambahkan di sini menggunakan H3 juga, sama seperti tadi. Judulnya adalah kurir pengiriman. Oke, kemudian saya refresh ini. Mungkin kalau jaraknya kurang jauh, kita bisa tambahkan kelas di sini di H3-nya. Saya tambahkan margin top-nya, misalnya saya tambahkan menjadi margin top 5. Nah, jadi sudah ada jaraknya di sini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan inputannya seperti yang ada di Figma. Oke, untuk pembuatan radio button, nah hampir mirip sebenarnya caranya. Kita buat label dulu. Kemudian di dalam label kita tambahkan inputan. Ketik input, tekan tombol tab. Kita tambah tipenya. Tipenya adalah radio. Kemudian, nah untuk radio button di sini kita memerlukan sebuah atribut yang bernama name. Nah, di mana name-nya ini antara pilihan 1 dengan pilihan 2 itu name-nya harus sama. Begitu juga dengan metode pembayaran. Antara transfer, COD, GoPay dan sebagainya, name-nya itu harus sama. Oke, sedangkan kalau checkbox seperti ini, itu name-nya malah harus berbeda. Nah, itu perbedaannya. Kalau checkbox name-nya harus beda, sedangkan kalau radio name-nya harus sama. Oke, name-nya di sini misalnya saya isi dengan nama kurir. Nah, barulah di bawahnya saya tambah tulisan. Oke, ini yang pertama GoSend. Kita lihat hasilnya. Nah, ini dia. Oke. Kemudian saya tambahkan untuk inputan yang kedua. Tapi supaya ada jarak, saya tambahkan kelas yang sama juga seperti yang label sebelumnya. Ini. Oke, seperti ini. Tinggal kita copy labelnya ini, tambah di bawahnya. Jadi ada GoSend dan ini untuk Grab. Oke, GoSend, Grab. Oke, selesaikan pembayaran. GoSend, Grab. Oke, jadi kita hanya bisa memilih salah satu di antara keduanya. Nah, sekarang itu masalah inputan. Nah, sekarang masalah style. Nah, stylenya di sini kan berbeda dengan yang saya buat tadi di sini. Nah, kalian bisa menggunakan CSS kalian custom sendiri. Caranya bisa kalian cari di Figma. Kemudian stylenya tinggal kalian implementasikan di CSS yang kalian buat. Kemudian yang lain, nah di sini kita menggunakan gambar, bukan tulisan. Nah, kalau tadi ini hanya tulisan. Kita juga bisa mengganti dengan gambar. Caranya gambarnya kita download terlebih dahulu. Oke, saya ganti dulu namanya di sini. Kurir 1. Ini kurir 2. Oke, kemudian kita download gambarnya. Pilih export, formatnya PNG, kita klik export. Save. Kemudian kita pindahkan ke project kita. Ada di download. Ini dia. Kita ekstrak dulu. Ini kita blok. Kita pindahkan ke folder IMG. Ya, jadi ada kurir 1, kurir 2.png. Nah, tinggal kita ganti di sini di namanya GoSend dan Grab, kita ganti dengan tag elemen IMG. Nah, kita cari posisinya ada di folder assets, kemudian masuk ke folder IMG, kemudian ketik nama gambarnya. Oke, nama gambarnya tadi adalah kurir strip 1.png dan kurir strip 2.png. Oke, kita simpan. Sekarang kita refresh webnya. Ini sudah berganti.
Dari yang awalnya tulisan sudah berganti menjadi gambar. Nah, sekarang untuk garis pembatasnya. Nah, di sini ada garis pembatas. Oke, atau border. Nah, kalau di Bootstrap itu border kita tinggal tambahkan kelasnya saja di dalam label. Nah, ini bisa kalian tambahkan kelas border. Kita refresh. Nah, ini sudah ada garis pinggirnya. Oke, kemudian kalau terlalu mepet, kita bisa tambahkan paddingnya menggunakan, nah saya tambahkan padding untuk semuanya, atas, kanan, kiri, bawah. Jadi saya tambahkan seperti ini, P strip 2 misalnya. Oke, jadi sudah ada jaraknya. Kemudian untuk setiap sudut, nah, di sini kita akan tambahkan ada lengkungannya sedikit. Jadi di Bootstrap itu juga sudah ada di border. Itu kita bisa menambah lengkungan. Nah, seperti ini. Nah, contohnya saya tambahkan ini rounded kelasnya. Jadi yang tadi ada border, sekarang kita tambahkan border spasi rounded. Press. Nah, ini sudah. Oke. Nah, saya anggap sudah hampir sesuai. Nah, sisanya nanti tinggal kalian sempurnakan sendiri di CSS-nya. Oke, ini kurir pengiriman. Saya rasa sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke metode pembayaran. Nah, karena ini sama, saya gampang tinggal di copy paste saja. Contoh seperti ini. Nah, saya klik kanan, saya paste di sini. Tinggal saya ganti tulisan menjadi metode pembayaran. Metode pembayaran. Kemudian untuk inputannya di sini ada transfer bank. Nah, berarti saya tidak menggunakan gambar di sini. Transfer bank. Oke, ini baru satu, kita coba dulu. Nah, ini dia. Transfer bank. Nah, tapi di sini, nah ketika saya klik transfer bank, maka gosennya akan hilang centangnya di sini. Nah, jadi name-nya ini yang perlu saya ubah. Tidak boleh sama dengan kurir. Name-nya ini saya kasih dengan nama pembayaran. Oke, saya refresh. Ketika ini saya klik, jadi dia tidak akan berpengaruh ke pembayarannya. Oke, kalau sudah tinggal kita copy saja labelnya. Jadi saya punya beberapa pilihan, 1, 2, 3, 4, 5. Ini untuk yang kedua, 3, 4, 5. Oke, ini hasilnya. Nah, di sini bisa kita pilih. Nah, dan juga untuk gambar, jadi sama seperti tadi, kita harus download dulu gambarnya. Nah, saya coba download di sini beberapa gambar. Oke, tapi saya ubah dulu namanya. Ini bayar 1. Kemudian ini bayar 2. Ini namanya bayar 3. Oke, saya klik export. Formatnya PNG yang saya gunakan. Kemudian saya simpan. Oke, kita ekstrak dulu filenya. Oke, GoPay. Ya, ini sudah. Nah, ini belum saya ubah. Bayar strip 1. Ini tinggal saya pindahkan ke folder IMG yang ada di project saya. Oke. Tinggal kita masukkan ke dalam codingnya. Jadi yang pertama benar transfer bank, yang kedua adalah ini. Kita copy saja langsung. Kemudian yang ketiga, keempat, kelima itu kita menggunakan gambar. Tinggal kita pakai tag elemen img atau image search, kita cari lokasinya di folder assets.
masuk ke folder img, namanya adalah bayar strip1.png. Kemudian ini bayar 2, ini bayar 3. Oke, nah ini dia hasilnya. Nah, jadi bagian ini sudah, kita lanjut ke bagian terakhir, yaitu tombol bayar. Nah, untuk menambahkan tombol, itu caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Tinggal kita menggunakan, nah kalau menggunakan form, jadi tombol itu tidak menggunakan tag elemen A, tapi menggunakan tag elemen button, seperti ini. Oke, nah kita isi tulisannya sesuai dengan ini, yaitu bayar. Kita isi di sini bayar. Kemudian kita tambahkan, nah di sini yang pentingnya kita perlu menambahkan tipenya. Tipenya adalah submit. Ya, ini untuk memproses datanya. Oke, tipe submit ini fungsinya untuk memproses data. Nah, kemudian untuk stylenya tinggal kita tambahkan kelas. Nah, kelasnya untuk tombol saya pakai btn, kemudian spasi btn strip lg supaya tombolnya lebih besar. Kemudian untuk warnanya saya pakai warna hijau btn strip success. Oke, nah kurang lebih seperti itu tombolnya. Kita simpan, kita refresh. Nah, ini dia. Nah, kalau jaraknya terlalu mepet, kalian bisa tambahkan di sini di kelas tombolnya. Saya tambahkan margin topnya 5, kemudian margin bottomnya juga 5. Oke, seperti ini. Nah, kurang lebih masalah tinggi atau lebarnya nanti silahkan kalian sesuaikan. Nah, jadi ini sudah di bagian formnya. Sekarang kita lanjut ke bagian sebelah sidebar sebelah kanan. Ya, di sidebar sebelah kanan itu ada detail pembayaran. Oke, nah ini dia yang memakan 4 kolom. Bagian ini, jadi saya akan tambahkan menggunakan bagian komponen yang ada di Bootstrap, yaitu bagian card. Kita bisa cari di components, kalian buka card. Nah, kita cari yang paling mirip dengan desain yang kita perlukan di sini. Jadi ada judulnya, ada isinya, dan terakhir ada tombol. Nah, ini ada judul, tombol. Oke, tombol. Nah, saya akan gunakan yang ini. Jadi ada judulnya, nanti saya bisa taruh di sini, ini isinya, ini tombolnya nanti saya taruh di bawah. Nah, ini codingnya tinggal kita klik copy. Nah, kita tambahkan di kolom yang kedua, ini dia, di dalam call MD4. Saya klik kanan, saya paste di sini, kemudian saya rapikan. Kalau sudah, tinggal kita simpan. Nah, kita coba lihat dulu hasilnya sebelum kita ubah. Oke, nah ini dia sudah tampil. Tapi ini terlalu mepet ke kiri. Nah, seharusnya di desain yang saya buat di Figma ini memiliki space 1 kolom. Nah, jadi kita tambahkan space-nya di sini supaya tidak terlalu mepet jaraknya. Nah, jadi di Bootstrap itu caranya sudah ada di bagian saya cari dulu di layout kolom. Nah, di sini saya coba cari cara menambahkan jarak free atau space sejumlah 1 kolom. Oke, ini kolom. Ya, atau kita bisa cari di search-nya, kita cari offset di sini. Offset. Nah, ini dia offsetting columns. Kita klik.
Nah, ini benar ada di layout, yaitu di kolom, mungkin tadi terlewat. Offsetting kolom. Nah, jadi yang saya gunakan di sini adalah offset ini. Jadi kolomnya bukan 3 yang saya perlukan, tapi hanya 1. Ini kita copy. Nah, kita tambahkan di kolom yang kedua, yaitu call MD4-nya. Yang kita perlukan bukan 3, tapi 1. Oke, jadi 1 tambah 4, jumlahnya 5. 5 ditambah 7, totalnya 12. Oke, kita simpan. Kita refresh webnya. Ini sudah ada jaraknya, 1 buah space kosong di sini. Oke, ya sekarang sebelum kita modif isinya, nah ini, jadi untuk sidebar sebelah kanan ini, yang saya mau desainnya adalah ketika saya scroll ke atas, nah ini tidak hilang terpotong seperti ini. Oke, ini kan terpotong. Nah, saya maunya dia tetap tampil full, selalu full di sebelah kanan. Nah, kita bisa tambahkan menggunakan fungsi yang ada di Bootstrap. Nah, saya coba cari di sini fungsinya. Menggunakan sticky, saya search saja di sini. Position sticky top. Nah, ini saya gunakan ini. Oke, nah caranya seperti apa? Tinggal kita tambahkan kelas sticky top-nya. Ya, ini kita tambahkan, kita copy. Ditambahkan di mana? Jadi kita tambahkan di dalam card-nya. Ini nama kelas card-nya. Saya tidak memerlukan text center-nya, jadi saya ganti. Ini menjadi sticky top. Oke, kita coba refresh. Nah, ini ketika saya scroll, dia tidak akan terpotong. Nah, dia akan tetap melayang seperti ini, full keseluruhan akan terlihat. Oke, itu fungsi dari sticky top-nya. Nah, sekarang terakhir tinggal kita ubah desainnya sesuai dengan yang kita buat di Figma. Nah, mulai dari detail pembayaran ini. Nah, ini tulisan detail pembayaran, ini stylenya sama seperti ini, alamat pengiriman, kurir pengiriman, dan juga metode pembayaran. Jadi tinggal saya copy saja coding yang sudah saya buat sebelumnya. Ya, tinggal saya taruh di bagian card header. Ini. Ya. Di sini untuk backgroundnya kita perlunya background warna putih, jadi kita ubah backgroundnya. Saya menggunakan fungsi yang ada di Bootstrap saja, tinggal kita pakai bg strip white. Ya, ini memang sudah ada di Bootstrap. Kita refresh, nah backgroundnya sudah berubah. Oke, kita ganti tulisan menjadi detail pembayaran. Oke, itu sudah. Nah, sekarang kita tambahkan bagian bawahnya. Ya, kita tambahkan tombolnya, tombol bayar. Ini. Nah, ini sama seperti tombol bayar yang ada di bawah sini. Tinggal kita copy saja. Ini tinggal kita blok, kita copy. Tombol bayarnya kita taruh di bagian card footer. Kita tidak memerlukan text mute seperti ini. Ini kita hapus saja. Kita taruh di sini. Kita coba refresh. Nah, ini dia. Oke, ya ini jaraknya terlalu lebar. Jadi kita tidak perlu lagi menambahkan marginnya. Oke, kemudian saya tambahkan untuk lebar tombolnya supaya lebar full seperti ini. Jadi saya tambahkan kelasnya di sini width strip 100. Nah, sudah. Tinggal kita ganti isinya saja. Nah, isinya itu ada di kelas card body. Ini dia. Ini tidak saya perlukan, saya hapus. Ya, card body-nya ini saya kosongkan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di dalam card body itu nanti kita isi dengan ini. Ada subtotal, biaya pengiriman, dan total. Nah, ini kita bagi menjadi 3 baris. Ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, nanti jumlah kolomnya kita tentukan. Oke, di setiap baris itu ada 2 kolom untuk judulnya dan untuk nilainya.
Nah, langsung saja di sini saya buat barisnya dulu menggunakan div row. Kemudian untuk kolomnya saya buat dengan div kelas colMD. Nah, jadi nanti saya biarkan dia mendeteksi secara otomatis. Oke, kemudian di sini, jadi yang pertama itu kita isi dengan ini subtotal. Tulisan ini saya copy. Nah, karena tulisan ini bentuknya kecil, jadi saya gunakan tag elemen small di dalam kolom yang pertama ini. Nah, kemudian di kolom kedua sama seperti yang tadi, tinggal kita copy. Tapi isinya ini kita ubah dengan ini harganya. Ya, ini bukan small tapi yang biasa saja. Oke, kita coba satu dulu. Ini kita simpan. Kita refresh. Nah, ini dia hasilnya. Nah, sudah mirip dengan yang ada di Figma. Oke, kita lanjut ke baris berikutnya. Jadi barisnya, row-nya ini tinggal kita blok, kita copy. Ini yang kedua, kita salin. Ini yang ketiga. Jadinya seperti ini. Nah, kalau dirasa jaraknya kurang jauh, kalian bisa tambahkan margin atau padding di dalam row-nya. Ini, nah, contoh saya tambahkan marginnya. Nah, di masing-masing row ini kita tambahkan margin. Margin topnya saya tambahkan misalnya MT2, margin bottomnya juga saya tambahkan MB2. Nah, sini sudah bertambah jaraknya. Oke, kalau dirasa kurang jauh, nanti bisa angka 2-nya bisa ditambahkan lagi. Nah, sekarang tinggal kita ganti tulisannya saja. Ini kita ganti biaya pengiriman, ini harganya, kemudian total, dan juga ini total harganya. Oke, nah itu sudah kita simpan. Nah, ini dia hasilnya. Nah, sudah sesuai dengan yang ada di dalam Figma. Oke, sudah. Nah, mungkin ini masih sedikit yang belum. Di bagian kurir pengiriman, kalau di desain Figma, itu di sebelah kanannya saya tambahkan tulisan untuk harga kurirnya. Mungkin kita bisa tambahkan ya di sini, di sebelah kanannya. Kalau yang lainnya saya rasa sudah. Oke, kita cari di bagian GoSend dan Grab. Oke, ini dia GoSend dan Grab. Nah, di kurir yang pertama di sini di belakang gambar, nanti di bawahnya saya coba tambahkan tulisan menggunakan span. Tadi tulisannya adalah ini. Kemudian di Grab tulisannya 12.000. Ya, saya coba satu dulu, nanti kalau sudah bisa tinggal saya copy paste saja. Oke, ini dia tulisannya. Jadi rencananya tulisan itu kita pindahkan di pojok kanan, ya, bukan di kiri seperti yang tadi, tapi di pojok kanan di sini. Oke, jadi sebelum menambahkan CSS, nah supaya pasti saya coba menggunakan inspect element di sini. Saya coba tambahkan CSS-nya pakai simulator dulu. Ini hanya simulasi. Saya coba pakai margin left, auto, float right. Nah, itu dia. Oke. Berarti margin left-nya tidak perlu, yang kita perlukan hanya float right-nya saja. Oke, untuk memindahkan tulisan dari kiri ke kanan. Kalau di Bootstrap, nah kita coba cari apakah ada float-nya di sini. Float, nah ini ada float. Oke, kita coba cari di float-nya ini. Kita cari tadi float-nya right atau kanan. Nah, ini dia. Berarti tinggal kita tambahkan ini kelasnya. Float and ini kita copy. Ini dia contohnya. Tulisan dari kiri menjadi kanan. Kita tambahkan di dalam span-nya. Nah, kita tambahkan kelas di sini. Kelasnya float and. Oke, kita refresh webnya. Ini sudah. Nah, kalau sudah tinggal kita copy untuk yang Grab-nya.
Ini kita blok, kita copy, tambahkan di Grab. Harganya 12. Kita refresh. Nah, ini sudah. Oke. Nah, jadi seperti itu caranya untuk halaman pembayaran. Ini saya rasa sudah semua. Kalau ada yang kurang dipahami, jadi nanti bisa ditanyakan. Oke. Terima kasih.